Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Salsabila dari kelas C DKV angkatan 2023. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester dari mata kuliah metodologi desain. Pertanyaan pertama, jelaskan pentingnya memahami konsep dasar metodologi desain bagi seorang desainer. Metodologi desain adalah pendekatan sistematis dan terstruktur dalam merencanakan, merancang, dan mengembangkan produk, layanan, atau pengalaman yang memenuhi kebutuhan pengguna. Ada 8 konsep dasar metodologi desain. Bagi desainer, yang pertama ada sentris, kemudian penelitian dan pengumpulan informasi, analisis dan interpretasi, pemahaman masalah, ideasi dan konseptualisasi, prototipe dan pengujian, literasi, dan terakhir kolaborasi tim. Tujuannya untuk memahami kebutuhan pengguna, menciptakan solusi inovatif, memecahkan masalah yang ada, meningkatkan pengalaman pengguna, mengoptimalkan kinerja dan efisiensi, meningkatkan keberlanjutan dan etika, meningkatkan kolaborasi tim, dan terakhir meminimalkan risiko. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana pengalaman belajar pada pertemuan ini dapat membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk memahami materi-materi selanjutnya dalam kursus? Berdasarkan dari pengalaman saya setelah mengikuti konsep dasar tersebut, saya dapat merealisasikan pemahaman tentang metodologi desain meningkat melalui tugas dan kolaborasi tim. Berikut tugas pertama yang kami hasilkan dari wawancara salah satu pedagang mengikuti konsep metodologi desain dari kolaborasi tim. Selanjutnya yang ketiga, uraikan 2 metode dalam metodologi desain yang menurut Anda paling penting untuk dikuasai oleh seorang desainer. Jelaskan mengapa Anda memilih metode tersebut. Jadi saya memilih metode analisis pengguna dan pengembangan konsep desain. Di dalam metode analisis pengguna terdapat 2 tahapan. Yang pertama, pengumpulan data pengguna seperti wawancara, observasi, atau kuesioner, dan yang kedua analisis dan interpretasi data pengguna untuk memahami kebutuhan dan preferensi pengguna. Dan untuk pengembangan konsep desain, yang pertama membangun konsep desain yang konkret berdasarkan hasil ideation menggunakan teknik seperti sketsa, prototyping, atau desain berbasis komputer. Jadi saya memilih keduanya karena dengan 2 metode tersebut, metode analisis dan pengembangan konsep desain sangat membantu seseorang untuk lebih berpikir kreatif dalam mengembangkan sketsa lebih dan membantu memahami keinginan customer. Selanjutnya pertanyaan keempat, bagaimana pengalaman mempelajari berbagai metode dalam pertemuan ini dapat membantu meningkatkan keterampilan desain seseorang? Berdasarkan pengalaman saya dalam metode yang saya pilih, kedua metode tersebut sangat membantu saya dan tim dalam melakukan analisis terhadap keinginan pengguna dan membuat seorang desainer lebih berpikir inovatif dan kreatif dalam pengembangan konsep desain, serta melatih komunikasi yang baik untuk calon customer kami suatu saat. Yang kelima, gambarkan perbedaan antara metode berpikir desain dan berpikir kreatif. Mengapa penting bagi seorang desainer untuk memahami kedua konsep ini? Yang pertama, metode berpikir desain, pendekatan yang mengintegrasikan empati pengguna, kreativitas, dan pemecahan masalah dalam proses desain dikenal sebagai pendekatan berpikir desain terpadu atau pendekatan desain berpusat pada manusia. Jadi ada 3 metode berpikir. Yang pertama, metode berpikir desain terpadu, metode berpikir literal, metode berpikir divergent dalam kreativitas, dan metode berpikir
berpikir lateral. Selanjutnya, metode berpikir kreatif. Ada 2 tahapan, yaitu metode pendekatan berpikir yang mendorong pemikiran kreatif, kedua teknik pensil warna. Dengan memahami keduanya, desainer dapat berpikir untuk menciptakan solusi inovatif. Yang keenam, bagaimana pengalaman mempelajari tentang metode berpikir desain dan berpikir kreatif dapat membantu meningkatkan kreativitas dalam proses desain. Jadi dari pengalaman saya pribadi dengan tim saya tentang metode berpikir keduanya, inovasi kami meningkat untuk membuat solusi yang berpusat pada pengalaman pengguna yang lebih efektif. Yang ketujuh, jelaskan peran ideation dalam pengembangan konsep dalam desain. Bagaimana ideation dapat membantu seorang desainer mengatasi tantangan dalam merancang solusi kreatif. Ideation adalah tahap dalam proses desain di mana tim atau individu menghasilkan berbagai ide dan konsep kreatif sebagai respons terhadap tantangan atau masalah yang harus dipecahkan. Tujuan utama dari ideation adalah untuk menghasilkan beragam opsi dan pemikiran inovatif yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan solusi yang lebih baik. Dari ideation kita dapat menghasilkan beragam opsi, merangsang kreativitas, dan mendorong kolaborasi. Dan terakhir yang ke-8, gambarkan pengalaman belajar Anda dalam pertemuan ini. Apa yang Anda pelajari tentang teknik ideation yang dapat Anda terapkan pada praktik desain Anda? Dari pengalaman saya dari tugas sebelumnya tentang ideation adalah banyak mempelajari bagaimana kita berpikir kreatif dan inovatif untuk mengumpulkan berbagai ide dan mempertimbangkan segala kekurangan dan kelebihan ide yang sudah kita buat hingga ke tahap perancangan yang akan kita realisasikan. Jadi kesimpulannya adalah dengan memahami konsep dasar metodologi, metode-metode, serta teknik dan ideation adalah metodologi desain sangat kita butuhkan sebagai seorang desainer. Karena dengan itu semua kita dapat perancangan dari solusi ide-ide yang akan kita terapkan secara sistematis yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi itulah tadi penjelasan saya mengenai ujian tengah semester metodologi desain. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.